Kita akan masuk dalam bagian yang ketiga, seri khotbah bulan ini yaitu Financial Wonders atau keajaiban finansial. Di dalam bagian yang ketiga ini saya akan bagikan kepada saudara satu firman Tuhan yang judulnya adalah yang tidak bisa ditolak Tuhan. Oke, kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang berarti kepada Tuhan, persembahan yang diindahkan Tuhan, persembahan yang tidak bisa ditolak Tuhan. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Tiap minggu kita beribadah, tiap minggu kita membawa persembahan kepada Tuhan. Dan doa saya melalui firman Tuhan hari ini, persembahan saudara tidak lagi ditolak oleh Tuhan. Mulai hari ini setiap persembahan Anda naik di hadapan Tuhan jadi korban yang harum, korban yang berkenan, dan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena di dalam Alkitab dicatat ada persembahan Habel, ada persembahan Kain. Ini kakak adik, dua-duanya memberikan persembahan. Persembahannya dua-duanya sudah diberikan. Tapi dicatat dalam Alkitab persembahan Kain tidak diindahkan. Persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Doa saya saudara semua jemaat Gereja Keluarga Allah, jemaat GKA, persembahan saudara termasuk yang diindahkan oleh Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan persembahan yang akan mendatangkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu penting sekali untuk kita belajar ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang berarti bagi Tuhan. Apa maksudnya itu? Kita akan belajar terlebih dahulu dari hubungan antar manusia ya. Yang namanya manusia, saudara dan keluarga, Anda dan teman-teman, atau relasi. Pasti ada yang namanya teman ngasih sama teman. Anda mungkin pernah memberikan sesuatu, Anda juga pernah menerima sesuatu, diberi sesuatu. Ya, kita lihat di dalam Alkitab kisah tentang Raja Salomo bersama dengan temannya, Raja Hiram. Kalau raja bertemannya sama raja juga. Kita baca di 1 Raja-Raja 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Oleh karena Hiram, Raja Tirus, telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar dan emas, sebanyak yang dikehendakinya, maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram, apa yang dia berikan? 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, perhatikan saudaraku, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Anda pun kan pernah ngalami ya, ketika menerima sesuatu, Anda happy sekali. Tapi Anda ada momennya Anda menerima sesuatu kayaknya gitu. Ini yang terjadi. Raja Hiram ketika menerima ini ditulis kurang menyenangkan hatinya. Ayat yang ke-13. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini? Hai saudaraku. Maka orang menyebutkannya apa? Tanah Kabul sampai hari ini. Kabul artinya tidak berharga. Kabul artinya tidak berguna, tidak bernilai, tidak menyenangkan, tidak berarti apa-apa. Dan itu yang dirasakan oleh Hiram ketika Salomo membalas apa yang sudah dia lakukan. Jadi Anda harus ngerti, Hiram ini 20 tahun membantu proyek pembangunannya Salomo. Dalam membangun bait Allah, dalam membangun istananya, dalam mengerjakan proyek-proyeknya 20 tahun. Dia ngasih emas, dia ngasih kayu, dia membantu semua dengan all out. Dan setelah itu 20 tahun Salomo membalas. Memberikan kepada Hiram 20 kota. Di awalnya kalau orang berpikir 20 kota, dikasih 20 kota, wow, luar biasa. Tapi ternyata 20 kota ini tempatnya enggak strategis.
Ini di daerah utara, daerah yang pada zaman itu belum berkembang. Sehingga ketika Raja Hiram datang untuk melihat daerah itu, kurang menyenangkan hatinya, kurang berkenan di hatinya. Karena itu disebut sebagai tanah apa tadi? Kabul. Nah kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kalau kita nggak hati-hati, kepada Tuhan pun kita memberikan yang kabul. Doa saya mulai hari ini, setiap dari kita kalau memberikan kepada Tuhan selalu yang terbaik, selalu yang berkenan, selalu yang bernilai, selalu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Demikian juga kita di dalam keluarga kita. Ketika saudara memberikan sesuatu kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan saudara. Saya ajak saudara, berikan, belajar kalau memberi selalu yang terbaik. Waktu yang terbaik, bukan sekedar kadang-kadang bapak-bapak, pokok saya ada. Secara fisik ada, tapi pikirannya entah kemana. Hatinya entah kemana. Ada sih, tapi tidak yang terbaik. Bukan kasih yang terbaik, bukan perhatian yang terbaik. Bukan waktu yang terbaik. Hari ini saya ajak saudara, ayo komitmen buat keluarga kita. Ayo kita belajar memberikan yang terbaik. Amin. Dalam bekerja, di dalam studi, apapun yang Anda lakukan di dalam kehidupan saudara, saya ajak saudara, mari kalau kita lakukan sesuatu, jangan lakukan sesuatu yang asal. Jangan berikan sesuatu yang asal. Alkitab ngomong tadi bahasanya, kata yang dipakai apa tadi? Kabul. Mari kita belajar, kalau kita bekerja, bekerjalah yang terbaik. Kalau Anda studi, studinya juga yang terbaik. Di dalam segala sesuatu, give your best. Lakukan yang terbaik. Buat sesama, lakukan yang terbaik. Terlebih lagi buat Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik. Saya bersyukur para pelayan Tuhan di tempat ini, di ibadah ini adalah orang-orang yang selalu melayani Tuhan yang terbaik. Pelayanannya enggak asal-asalan, tapi pelayanannya selalu yang terbaik. Sekali lagi Anda harus ingat, buat Tuhan yang dilihat itunya. Hatinya yang memberikan yang terbaik. Kain boleh memberikan, tapi Tuhan tidak harus menerima. Habel memberikan, yang ini yang diindahkan oleh Tuhan. Ya makanya jadikan sebuah culture, jadikan sebuah budaya di dalam hidup kita masing-masing. Selalu do your best. Gereja kita juga sama saudaraku, ketika kita kedatangan tamu, ada hamba Tuhan tamu, kita selalu berusaha untuk melayani yang terbaik juga. Ya bahkan ada banyak kesaksian, salah satunya beberapa waktu yang lalu kalau Anda masih ingat, salah satu worship team ternama di dunia yaitu Planet Shakers datang di tempat ini, betul? Ya, dan konser di sini. Selesai mereka acara di tempat ini, mereka ngomong sama kita, luar biasa sekali. Sambutan gereja keluarga Allah luar biasa. Mereka sangat enjoy melayani di tengah-tengah kita. Dan bahkan mereka ngomong, harusnya ini kita tempatkan di hari yang terakhir. Kenapa? Karena biasanya, ya karena mereka keliling di Asia pada waktu itu, biasanya kalau yang awal sudah bagus gini, nanti yang belakangan kurang bagus. Mereka maunya kalau bisa ini yang terakhir supaya ketika ini yang terakhir finalnya mereka happy. Karena itu saudaraku, mereka ketika bersama dengan kita, mereka juga selalu melakukan yang terbaik. Itu menjadi suatu budaya, itu menjadi satu spirit yang harus kita punya dalam hidup kita. Do your best. Saya ngelihat ini juga dalam kehidupan Pastor Nita. Kalau dia nolong seseorang,
Kalau dia mengusahakan buat seseorang, entah itu teman, entah itu keluarga, entah itu jemaat, atau siapapun, dia tuh nggak asal ngelakuin. Dia berusaha selalu give her best. Selalu melakukan yang terbaik. Kalau nolong nggak asal syarat sudah menolong. No, tapi menolong yang terbaik. Mengusahakan juga yang terbaik. Saya percaya apa yang ditabur orang, itu yang dituai oleh orang. Doa saya jemaat di tempat ini, kepada keluarga, kepada teman, kepada relasi, kepada siapapun. Anda selalu melakukan yang terbaik. Dan seumur hidup saudara, Anda juga akan menerima tuaian yang terbaik. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Raja Salomo ini sayangnya kepada temannya, yaitu Raja Hiram, partner bisnisnya, aliansi politiknya, dia kayak hitung-hitungan gitu. Tapi herannya ketika saya persiapkan khotbah ini pagi tadi, saya teliti lagi dalam Alkitab. Ternyata Raja Salomo yang sama yang ngasih ke Raja Hiram asal-asalan, tanah yang kabul. Tapi ketika ngasih kepada Ratu Sheba, ngasihnya yang terbaik, saudaraku. Jadi memang ini kalau sama cewek dia selalu melakukan yang terbaik, makanya dia punya banyak istri. Ya, ini Salomo. Tapi gini, yang paling utama lebih dari yang dilakukan Salomo kepada sesama adalah yang dilakukan Salomo kepada Tuhan. Salomo ketika sama Hiram mungkin biasa-biasa aja. Tapi ke Salomo kalau ngasih buat Tuhan, Salomo selalu memberikan yang terbaik. Begitu pertama dia jadi raja, Alkitab mencatat, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Semua raja Israel waktu diangkat jadi raja juga memberikan persembahan. Tapi yang dicatat memberikan persembahan istimewa itu Salomo. Yang dipersembahkan bukan cuma satu, bukan cuma tiga. Karena kebiasaannya ya 1, 3 atau acara besar paling puluhan. Tapi yang dipersembahkan oleh Salomo kepada Tuhan itu 1000 korban bakaran. Jadi hatinya Salomo ini dia kalau sama-sama mempersembahkan buat Tuhan, semua orang juga mempersembahkan buat Tuhan. Tapi Salomo punya prinsip, kalau aku mempersembahkan buat Tuhan harus yang terbaik. Kenapa? Karena dia punya iman sama Tuhan, hatinya percaya kalau aku bisa jadi raja bukan karena kehebatanku. Kalau aku bisa jadi raja semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan supaya aku bisa menjadi raja yang berhasil. Supaya aku bisa memimpin umat Tuhan dengan baik. Aku butuh hikmat Tuhan. Aku bergantung penuh sama Tuhan. Aku percaya. Dari hati yang percaya itu dia memberikan yang terbaik. Tepuk tangannya mulai yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi Anda harus tahu ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, bukan sekedar rupiahnya yang dilihat oleh Tuhan. Tapi hatinya yang percaya. Imannya yang tertuju kepada Tuhan, hatinya yang merendahkan diri dan bergantung penuh, mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupannya. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Dan ketika Salomo melakukan itu, tahukah saudara, pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan Tuhan berkata, Salomo, kamu minta apa? Sebut aja, apapun yang kamu minta, kuberikan kepadamu. Coba Anda lihat itu, tidak semua raja dapat lawatan Tuhan yang istimewa. Tolong dengarkan baik-baik. Ternyata korban yang istimewa mendatangkan lawatan yang istimewa. Doa saya ada lawatan Tuhan yang istimewa terjadi di dalam hidup saudara. Ada perjumpaan pribadi yang luar biasa yang Anda alami bersama dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatinya Salomo. Karena itu hanya sama Salomo Tuhan ngomong, kamu minta apa? Apapun itu kuberikan kepadamu. Diawali dari hati yang apa? Percaya. Iya, hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang merasa bergantung penuh, butuh Tuhan.
di dalam kehidupannya. Karena itu dia persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Jadi pastikan setiap minggu Anda membawa persembahan kepada Tuhan. Itu jangan pernah sekedar ngasih uang. Bukan itunya. Pada saat kita membawa persembahan, hatinya yang dilihat oleh Tuhan. Kalau Salomo itu hati yang percaya. Kalau Daud anaknya apa bapaknya? Bapaknya Salomo dong. Kalau Daud membawa persembahan kepada Tuhan karena cintanya sama Tuhan. Doa saya jemaat GKA, Anda kalau memberikan persembahan sama Tuhan bukan karena rutin, bukan karena kebiasaan, tapi karena cintamu kepada Tuhan. Karena cinta yang berkobar-kobar dan menyala-nyala kepada Yesus. Karena Yesus yang nomor satu, yang terutama dan yang pertama di dalam hidup saudara. Amin. Itu Daud. Masih ingat enggak saudaraku, Daud ini punya kerinduan membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom sampai ke Yerusalem. Ini Daud. Dan untuk melakukan itu, Alkitab mencatat setiap kali mereka berjalan 6 langkah, mereka akan mempersembahkan korban 1 lembu dan 1 anak lembu. Berarti berapa? Ada 2. Setiap 6 langkah. Nah, Anda harus tahu jarak rumah Obed-Edom sampai ke Yerusalem kira-kira 10 kilo. 10 sampai 15 kilo. Kita hitung aja 10 kilometer ya. Nah 6 langkah itu sekitar 4,5 meter. Jadi Anda harus tahu setiap 4,5 meter berhenti mempersembahkan lembu 1, anak lembu 1, 2. Nah kalau kita hitung total itu ada 2.222 perhentian. Dan setiap perhentian 1 lembu, 1 anak lembu. Berarti berapa yang dipersembahkan Daud kepada Tuhan untuk membuat tabut perjanjian itu? 4.444. Kira-kira segitu. Jadi artinya gini, kalau Salomo membawa 1.000 itu sudah luar biasa. Tapi Daud kalau buat Tuhan gak pernah hitung-hitungan. Buat Tuhan dia selalu melakukan yang terbaik. Dan di dalam sepanjang perjalanan itu bukan cuma korban yang dia persembahkan. Tapi harga diri, martabatnya sebagai raja itu yang dia persembahkan. Dia gak peduli statusnya sebagai raja. Tapi Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Daud memuji-muji. Daud menyanyi-nyanyi. Daud bersorak-sorai buat Tuhan. Sampai direndahkan oleh istrinya sendiri. Tapi Daud berkata, biar aku direndahkan oleh orang lain, tapi untuk Tuhanku aku lakukan yang terbaik. Amin. Jadi Daud melakukan itu, membawa persembahan itu karena cintanya kepada Tuhan. Karena kerinduannya kepengen dekat sama tabut perjanjian. Karena keinginannya untuk membangun pondok Daud. Itu pujian penyembahan. 24 jam, non-stop, terus menerus menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu Tuhan disukakan. Oh, saya berdoa mulai hari ini ketika Tuhan melihat korban saudara, ketika Tuhan melihat penyembahan saudara, ketika Tuhan melihat ibadah saudara, Tuhan disukakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Istimewa sekali Daud nih. Hatinya yang menyembah Tuhan itu yang dilihat. Ketika kita membawa korban persembahan sama Tuhan, jangan kosong. Daud mempersembahkan korban tadi itu ya, 4.444 enggak kosong. Itu disertai dengan hati yang memuji, hati yang menyembah. Jadi mulai hari ini kalau Anda membawa korban di hadapan Tuhan, biarlah ada hati yang memuji, biarlah ada hati-hati yang menyembah, biarlah hati yang rindu untuk mendekat sama Tuhan dan lebih dalam lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kan kita belajar bagaimana membawa persembahan yang nyampe. Kadang-kadang sebagian orang gak sadar, tiap minggu membawa persembahan tapi gak nyampe. Ayo belajar membawa korban yang tidak bisa ditolak sama Tuhan. Daud ini luar biasa saudaraku, gak berhenti cuma sampai di situ.
Bahkan Alkitab juga mencatat pada masa akhir pemerintahnya, dia punya kerinduan untuk membangun bait suci. Dia ngomong gini, aku tinggal di istanaku yang megah, yang mewah. Tapi tabut perjanjian cuma ada di kemah. Gak bener ini. Rumah yang kudirikan buat Tuhan Allahku haruslah luar biasa besarnya. Haruslah luar biasa megahnya. Karena Allahku lebih besar dari segala Allah. Jadi dia mulai mempersiapkan persediaan material dan semua yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan bait suci itu. Lagi dia mau ngelakuin itu, Tuhan ngirim hambanya, nabinya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Yang dipilih Tuhan membangun bait suci itu bukan kamu Daud, nanti anakmu yang bangun. Kadang-kadang sebagian orang kalau dalam posisi seperti itu, orang akan berpikir kan bukan aku, prestasinya bukan aku, yang diingat bukan aku. Bait sucinya nanti akan dikenal sebagai apa? Bait suci Salomo, benar apa tidak? Sebagian orang kalau ngomong kalau bukan aku, ngapain aku repot. Tapi Daud gak mikir gitu. Asal buat Tuhan, asal Tuhan yang diagungkan, asal Tuhan yang disenangkan, asal Tuhan yang dibesarkan, aku siap. Bahkan Alkitab mencatat bahwa bukan sekedar dari kerajaan, tapi dari perbendaraan pribadinya. Daud mempersembahkan emas, perak, permata, batu yang mahal-mahal, semua yang terbaik. Daud persembahkan untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan supaya bait suci bisa dibangun dengan megahnya. Inilah hatinya Daud, yaitu hati yang cinta sama Tuhan. Sampai-sampai dia ngomong, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Lihat saudaraku, korban yang gini, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi mulai hari ini, setiap kali kita membawa korban di hadapan Tuhan, pastikan korban itu dari hati yang bergetar cintanya sama Tuhan. Dari hati yang punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari hati yang kepengen mendekat, kepengen lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Ini Daud. Saya juga mau bagikan sama saudara ya, prinsipnya Daud ini. Karena ini akan melihat bagaimana luar biasa sekali antara Daud sama Tuhan. Ketika Daud membawa persembahan sama Tuhan, Daud ini tidak pernah mau asal ngasih yang gampang kepada Tuhan. Kalau Anda masih ingat ada satu kejadian di dalam kisahnya Daud. Setelah dia sukses, setelah dia besar, kadang-kadang orang terbawa ya, merasa dirinya hebat. Daud juga sama. Karena itu dia menyuruh untuk menghitung semua kebesarannya supaya bisa dipamerkan. Ternyata hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akibatnya muncul wabah, penyakit sampar yang sangat mengerikan, lebih ngeri dari COVID. Dalam 3 hari di antara bangsa itu, dalam 3 hari 70.000 mati. Anda bisa melihat betapa kepanikan dan betapa mengerikannya itu. Penyakit yang ada di zaman itu. Dan di momen seperti itu Tuhan mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan supaya Daud mempersembahkan korban di tempat pengirikan milik Araunah. Nah, ketika dia sampai di sana, kok ya pas kebenaran, Araunah ini orangnya baik. Ketika mendengar Daud mau mempersembahkan korban di tempatnya dia, Araunah ngomong, Raja semuanya tersedia. Semua korban, semua lembu, semua korban yang dibutuhkan, semuanya tersedia. Semuanya aku yang akan menyediakan semua. Tuanku Raja silahkan mempersembahkan buat Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudaraku. Orang kalau di posisinya Daud, mungkin akan berpikir, wah puji Tuhan kebenaran ini. Karena sudah tersedia. Kan yang penting ada korbannya, yang penting ada persembahannya. Orang bisa berpikir gitu, yang penting ini simple, ini praktis, ini gampang, ini cepat, ini gratis.
Orang berpikir seperti itu. Pokok yang penting ngasih. Tapi mari kita lihat jawaban Daud. Nanti dari sini Anda belajar ya. Kenapa kok Tuhan itu suka banget sama Daud? Itu bukan cuma persembahannya. Tapi hatinya Daud. Lihat ya bagaimana hatinya Daud sama Tuhan. 2 Samuel 24. Ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu. Melainkan aku mau membelinya daripadamu. Dengan apa? Membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku. Perhatikan saudaraku, korban bakaran dengan apa? Tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Perhatikan ini. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Wow, lihat ini. Saudaraku, buat Tuhan itu gak sama, semua persembahan gak sama. Saya yakinkan saudara, tidak semua persembahan, tidak semua korban sama. Dan Daud tahu rahasia ini. Banyak orang Kristen gak ngerti rahasia ini. Banyak orang Kristen yang berpikir ngasih, keliru. Di balik pemberian itu, sikap hati kita itu yang diteliti, itu yang diselidiki, itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Ketika Daud bisa sama-sama memberikan korban yang sama. Tapi yang satu orang lain yang korban, dia kena enaknya. Dia ngomong gini, aku tidak mau memberikan korban yang tidak membayar apa-apa. Kenapa? Karena Daud tahu sama-sama Tuhan menerima korban yang daripada dia. Daud tahu seberapa pengorbanannya menentukan seberapa penerimaan Tuhan. Dan dia gak main-main, dia ngerti bener. Ini orang yang kenal hati Tuhan. Banyak orang gak kenal. Banyak orang kenalnya Tuhan cuma di permukaan. Tapi Daud kenalnya hatinya Tuhan. Karena itu dia gak mau asal memberikan persembahan. Kan yang penting Tuhan ngasih perintah itu ya saya lakukan. No. Kalau buat Tuhan saya harus korban. Kalau buat Tuhan hati saya harus tergetar. Kalau buat Tuhan, Tuhan harus ngelihat hati yang benar-benar tertuju sama Tuhan. Karena itu doa Daud dijawab. Saya berdoa mulai hari ini setiap doa yang Anda naikkan di hadapan Tuhan, langit akan terbuka dan akan ada jawaban doa yang daripada Tuhan. Makanya saudaraku ya doanya sama, permohonannya sama, tapi jawabannya bisa beda. Karena Tuhan melihat hati. Daudnya bisa sama, tapi kalau waktu itu dia cari yang gampang, cari gratisan. Dia gak perlu repot, gak perlu susah, gak perlu bayar harga. Hasilnya lain loh. Makanya Daud semakin repot buat Tuhan, semakin excited. Kayak tadi ya, kalau jalan 10 km, setiap 6 langkah berhenti mempersembahkan korban. Betapa repotnya itu. Tapi saya ajak saudara membayangkan, Anda punya teman yang sampai mau serepot itu buat saudara. Kira-kira hati saudara tersentuh apa tidak? Dibandingkan Anda punya teman yang gak mau repot buat saudara. Kita manusia aja bisa ngerasa kayak gitu. Dengarkan baik-baik, setiap kerepotan saudara buat Tuhan. Para pelayan Tuhan, setiap waktu yang engkau korbankan buat Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang Anda naikkan. Setiap lagu yang Anda persembahkan. Setiap tangan yang saudara angkat di hadapan Tuhan. Itu bernilai, itu berharga, itu berkenan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi hari ini kalau kita belajar memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, sadarilah di balik persembahan itu hatinya yang dilihat. Biarlah ketika Tuhan melihat hati kita, Tuhan berkenan. Makanya doa Daud dijawab oleh Tuhan. Doa Anda juga dijawab, doamu juga dijawab, doamu juga dijawab. Anda yang ikuti online, doamu juga dijawab oleh Tuhan. Amin. Haleluya.
Yang kedua, ketika Daud berdoa, tadi dicatat, malapetaka itu berhenti. Penyakit sampar yang mematikan, 3 hari korbannya 70.000, seketika berhenti. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kok kejadian gak baik lagi, kok buruk lagi, beruntun semuanya serba gak baik. Tapi doa saya sementara kita masuk di tahun yang baru, 2026 ini, dan rema yang Tuhan kasih untuk tahun ini adalah the year of new wonder, tahun keajaiban-keajaiban yang baru. Doa saya semua kejelekan-kejelekan, kemalangan dan kesialan berhenti. Dalam nama Yesus dirubah menjadi keberuntungan, menjadi keberkatan, menjadi kelimpahan. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara new wonders, keajaiban yang baru. Amin. Yang ketiga saudaraku, ternyata doa yang dinaikkan Daud di Arauna itu menarik blessing yang daripada Tuhan. Anda harus ngerti di dalam Alkitab lokasi tempat Daud mempersembahkan korban di tempat Arauna itu yang dia beli itu. Ternyata di kemudian hari disitulah bait suci Salomo dibangun. Di lokasi yang sama. Dan hebatnya saudaraku, di lokasi yang sama ternyata disitulah Abraham, bapak leluhurnya Daud, Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Wow, ini tempat korban persembahan. Di zamannya Abraham, Abraham mempersembahkan. Di zamannya Daud, Daud mempersembahkan buat Tuhan. Di zamannya bait suci Salomo, dipersembahkan juga buat Tuhan. Dan pada waktu Abraham mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak kepada Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara. Abraham mempersembahkan itu dengan hati yang percaya sama Tuhan. Kenapa saya ngomong gitu? Karena Abraham menerima janji dari Tuhan bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Dan itu semua terwujud dari keturunannya Ishak. Anak perjanjian ini. Sekarang Tuhan minta Ishak dipersembahkan. Tapi hatinya Abraham percaya. Tuhan yang sudah janji kok. Seandainya Ishak mati, Tuhan juga sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Jadi hatinya percaya. Dan ketika dia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, hatinya menunjukkan hati yang cinta Tuhan lebih dari segalanya. Cinta Tuhan lebih dari cinta harta. Cinta Tuhan lebih dari cinta Ishak. Anda harus tahu Ishak itu bukan sembarang anak. Bukan kalau orang punya anak itu bobotnya sama. No, Abraham ini untuk dapat Ishak doanya 25 tahun. Ishak ini adalah anak yang lahir di masa tuanya. Dia punya segalanya, the only one yang dia tidak punya satu-satunya anak ini. Dan Tuhan kasih. Tapi sekarang Tuhan minta. Kadang-kadang kita berpikir kalau Tuhan sudah kasih, kok Tuhan minta? Tapi di situ Abraham hatinya sedang dites sama Tuhan. Dan ketika Abraham mempersembahkan Ishak sama Tuhan, itu benar-benar satu deklarasi cinta sama Tuhan. Tuhan lebih dari Ishak. Tuhan nomor 1. Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan yang terutama di dalam kehidupanku. Dan ketika Tuhan lihat hatinya Abraham. Mari kita lihat ya. Makanya yang persembahan itu yang dilihat Tuhan itu hatinya. Kita baca nih. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Lihat nih. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Bukan cuma sekedar berjanji atau berkata. Tuhan ngomong kayak berketetapan dengan kuat. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Jadi ada bedanya berbuat sama tidak. Karena engkau Abraham telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lihat nih saudaraku. Maka aku akan memberkati engkau
berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu pun akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi dan akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Di momen itu kayak Tuhan itu, wow. Ternyata Abraham ini hatinya gak lebih melekat sama anaknya daripada sama aku. Abraham, karena engkau nunjukin itu, aku bersumpah demi diriku sendiri, semua janjiku dalam hidupmu akan tergenapi. Aku akan memberkati engkau. Engkau akan jadi berkat. Engkau jadi bangsa yang besar. Engkau jadi bapak banyak bangsa. Oh, kiranya ketika Tuhan melihat korban yang berkenan dinaikkan dari hidup saudara, Tuhan juga akan bersumpah demi dirinya sendiri, berketetapan untuk membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kalau Anda lihat ya, semua kisah yang saya ceritakan itu, korban itu bukan transaksi sama Tuhan. Korban itu adalah hati kita yang terhubung sama Tuhan. Hati kita yang mengasihi Tuhan. Hati kita yang mencintai Tuhan. Hati kita yang percaya Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena itu kita tidak mau membawa yang asal. Kita tidak mau mempersembahkan yang kabul. Tapi buat Tuhan yang kita cintai lebih dari semuanya, hanya yang terbaik. Masing-masing dari kita punya Isa-Isa yang kita cintai dengan sungguh-sungguh. Tapi saya berdoa dalam hidup saudara, tidak ada yang lebih engkau cintai daripada Tuhan. Kalau ada number one, kalau ada yang pertama, itu namanya Yesus. Katakan amin. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi saya ajak saudara mulai hari ini untuk menyadari yang Tuhan lihat adalah hati. Karena itu dalam hidup Abraham, ketika dia persembahkan anaknya satu, Ishak yang tunggal. Ini bukan transaksi, itu hatinya pokok sama Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Setelah itu Tuhan sendiri, Abraham gak perlu minta-minta. Tuhan sendiri yang berjanji, aku akan menggenapkan rencanaku dalam hidupmu. Aku akan membuat kau sebanyak pasir di lautan, bintang di langit, janjiku akan kugenapi dalam hidupmu. Kayak gitu saudaraku. Berkat itu saudaraku ya, dalam hidup kita gak perlu minta-minta. Kalau Tuhan lihat hati yang percaya, kalau Tuhan lihat hati yang tertuju, kalau Tuhan lihat hati yang melekat, hati yang cinta Tuhan lebih dari segalanya, maka Dia yang akan berketetapan dalam hidupmu. Tidak akan pernah berkekurangan. Anak cucumu tidak akan berkekurangan. Anugerahnya akan melimpah. Makanya Abraham bukan hanya jadi bapaknya Ishak, tapi Abraham jadi bapak banyak bangsa. Salomo memberikan korban yang luar biasa dan Tuhan berkati dia luar biasa. Tapi tadi Anda compare sama Daud. Daud memberikan bukan cuma yang luar biasa, tapi extravagant. Everything. Semua bukan cuma hartanya, kerepotannya, penyembahannya, pengorbanannya, semuanya. Dan yang Tuhan kerjakan buat Daud, sampai hari ini Tuhan masih mengharumkan nama Daud. Orang kaya mana yang bisa diharumkan sepanjang zaman seperti Daud? Sudah berapa ribu tahun Daud, sampai hari ini namanya masih disebut-sebut, namanya masih dipermuliakan. Saya mau ngomong sama saudara, kita manusia itu berpikir ngasihnya besar, buat Tuhan nothing. Dia yang punya surga dan bumi, yang Tuhan mau hati kita. Biarlah hatimu tambah cinta Tuhan, biarlah hatimu tambah bergantung sama Tuhan, biarlah hatimu tambah berpaut penuh mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya, mulai yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan yang namanya korban persembahan, yang kita sudah pelajari ya. Kemarin minggu Anda masih ingat apa yang sudah kita pelajari? Persembahan, persepuluhan. Itu yang Abraham lakukan. Itu yang Yakub lakukan. Mereka berkata,
Aku akan memberikan 1/10 dari semuanya. Jadi kalau di zamannya itu ngitungnya itu bukan 10%, tapi 1/10. Dihitung 10, 1. 10, 1. 1/10. Dari semuanya. Selalu kupersembahkan kepadamu. Kata Yakub kepada Tuhan. Dan itu dilakukan di keturunan-keturunannya Yakub. Yang kedua, korban mingguan. Setiap minggu kita datang beribadah, kita persembahkan kepada Tuhan. Korban reguler kita untuk Tuhan. Tapi yang hari ini saya bahas sama saudara bukan itu. Yang hari ini saya bahas sama saudara adalah persembahan khusus buat Tuhan. Persembahan khusus di momen-momen tertentu Tuhan akan bicara sama kita. Tidak setiap waktu Tuhan ngomong sama Abraham untuk mempersembahkan Isa anaknya. Betul apa tidak? Tidak setiap waktu. Akan ada dalam hidup kita, dalam perjalanan kita bersama Tuhan, ada momen-momen tertentu Tuhan menantang hati kita. Tuhan mau melihat pengorbanan kita. Tuhan mau melihat cintanya kita sama Tuhan. Seperti Tuhan melihat Abraham dan Tuhan ngomong, sekarang aku ngerti engkau cinta aku lebih dari Isa. Engkau percaya aku lebih dari yang lain. Dan aku bersumpah demi diriku sendiri, aku akan membuat keturunan banyak seperti bintang di laut, bintang di langit, pasir di lautan. Saudaraku, semuanya bicara tentang hati. Ini korban persembahan khusus tidak setiap waktu. Tapi akan ada momen yang Tuhan berikan kesempatan. Kalau di gereja biasanya kita ngadain misalnya janji iman, pembangunan gedung gereja. Atau momen acara khusus atau mungkin dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Saya sendiri pun ada momennya ditantang Tuhan untuk memberikan bukan sekedar persepuluhan, bukan sekedar mingguan. Tetapi persembahan khusus buat Tuhan. Itu dealing pribadi kita sama Tuhan. Nilainya itu masing-masing pribadi kita sama Tuhan. Gak ada ketetapan kayak 1/10. Kayak tadi persepuluhan itu beda. Ini masing-masing pribadi sama Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan kesempatan itu adalah kesempatan kita memperluas kapasitas iman kita. Dan kesempatan kita justru mengalami pengalaman ajaib. Terobosan ilahi berjalan bersama dengan Tuhan. Mulai hari ini saya ajak saudara, jangan hanya ngasih harta. Hatimu yang dilihat, hatimu yang diperhatikan, hatimu yang akan menggetarkan hati Tuhan, hatimu yang menggerakkan hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan tergerak, Anda akan melihat keajaiban tahun ini, new wonders, bahkan financial wonders terjadi. Katakan amin dan kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri semuanya, nyanyikan lagu ini. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu, menyukakanmu, oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Mari semuanya kita angkat dua tangan kita, katakan kepada Tuhan. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu, menyukakanmu, oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu.
Sekali lagi, yang dilihat Tuhan melampaui korban kita. Hati kita yang diperhatikan oleh Tuhan. Hatinya Abraham, hatinya Daud, hatinya Salomo. Hati yang percaya sama Tuhan, hati yang rindu mendekat sama Tuhan, hati yang bergantung dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, hati yang cinta sama Tuhan lebih dari segala-galanya. Anda yang mau hati saudara semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkenan di hadapan Tuhan, mari angkat dua tangan saudara, mari sembah Tuhan dari hati saudara, senangkan hatinya, biarlah dia disukakan, biarlah dia disukakan dengan penyembahanmu, dengan hatimu, dengan ketulusan, dengan kerinduanmu, dengan imanmu, cintamu. Engkau lebih dari segalanya. Yesus, Yesus, segalanya. Yang terutama, yang pertama. Oh, lebih Tuhan, lebih dari emas, perak, dan permata. Engkau lebih dari segalanya. Engkau lebih dari Isa. Kami cinta Kau lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Yesus, 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 menyenangkanmu, menyukakanmu. Oleh api cintamu. Amin, amin. Menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu.